apa? Yang ketiganya? Menjaga kebersihan kelas. Terus? Yang keras? Menjaga Taman? taman yang ada di depan kelas. Boleh, berbagi langsungnya sini. Oke. 5. Saling menghargai sesama teman. 6. Berbagi sesama teman. Aku mau lewat. Oke, setuju tidak? Sepakat? Sepakat. Nah, sini Ibu mau Nathan, sini Nathan. Oke, Nathan, sudah kan menyimaknya ini? Oke, sepakat tidak dengan ini Nathan? Sepakat menjadi keyakinan kelas 4C? Oke, perhatikan coba Ibu mendengar Nathan yang membacanya. Boleh Nathan? Yang pertama apa Nathan? Catatan tepat waktu. Kedua, menghormati orang yang sedang berbicara. 3. Menjaga kebersihan kelas. 4. Menjaga taman yang ada di depan kelas. 5. Saling menghargai sesama teman. 6. Berbagi sesama teman. 7. Berbicara sopan. Oke, siap kan keyakinan kelasnya? Siap untuk bertanggung jawab? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan memotivasi untuk saya bisa di sini di CGP Angkatan 8. Hari ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang telah memberikan motivasi dan dorongannya, saya sampai di sini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang saya pelajari khususnya bermanfaat bagi saya sendiri, umumnya dijadikan penerapan ketika saya melaksanakan tugas saya di SDN 196 Sutarasa. Di sini Ibu dan Bapak perlu diketahui, saya baru seperempat perjalanan ya, belum setengah. Ini baru sampai satu modul. Satu modul itu ada 4 ya. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 8 harus ada estimasi tentang penerapan budaya positif sebagai aksi nyata. Di sini juga saya sama-sama belajar ya Ibu dan Bapak, belajar bersama-sama bagaimana penerapan budaya positif aksi nyata itu. Konsep budaya positif itu adanya perubahan paradigma belajar, terus yang kedua adanya disiplin positif, adanya motivasi perilaku manusia, adanya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, terus adanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin karena kita udah sekolah penggeraknya yang namanya profil pelajaran Pancasila itu, kita selama 3 tahun melaksanakan sekolah penggerak profil pelajaran Pancasila itu sudah jelas ya kita laksanakan bersama-sama. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau terus ada kreatif, gotong royong, terus adanya mandiri, benar kritis dan kebinekaan global. Pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Nah, pembelajaran di sini adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang sadar kepada siswa ya, di mana siswa itu kita berikan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Siswa senang,
pembelajarannya tidak membosankan, terus kita menggunakan berbagai macam media, terus ngajar itu kalau Mario khususnya ngajar itu bukan berarti diam, kita bergerak ke sana kemari dan bisa mengelompokkan siswa berdasarkan asesmen yang telah kita laksanakan. Nah, di sini kita sama-sama evaluasi bareng-bareng. Di sini adanya hukuman, adanya konsekuensi, adanya restitusi. Di mana hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi siswa itu melaksanakan aturan itu karena takut dengan guru. Ya, biasanya ada guru, nah baru mereka duduk. Nah di sini ya, terus menyalahkan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Mereka untuk mengakui kesalahan itu takut karena takut dengan hukuman. Dibuat oleh guru, jadi tidak ada umpan balik antara siswa dan guru ya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan budaya negatif. Di sini banyak ancaman. Kalau kamu tidak bisa duduk, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nah itu yang dimaksud dengan hukuman. Yang kedua, adanya konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dia bisa berkarakter baik atau bisa memberikan contoh baik ketika ada guru tersebut. Misalkan dia senang dengan guru A, dia nggak mau kalau diajarnya sama guru yang lain. Nah, ini ada efek negatifnya. Terus mendorong kepatuhan. Yang ketiga, anak belajar taat pada peraturan. Dibuat oleh guru dan murid, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Yang ketiga adalah restitusi. Ya, restitusi ini adalah pemecahan sebuah masalah yang mengarah kepada hal yang positif. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, di sini murid mengerjakan sesuatu atau mengerjakan aturan itu tidak terpaksa, dia sadar. Terus mendorong disiplin yang positif. Yang ketiga, anak belajar memecahkan masalah sendiri. Yang keempat, dibuat oleh murid adanya kesepakatan kelas atau disebut dengan keyakinan kelas atau disebut dengan kontrak belajar. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali dan pegang kontrol. Nah, disiplin positif itu adalah dalam budaya kita mana kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Kalau sudah mendengar kata disiplin, kadang orang itu merasa tidak nyaman karena takut diatur ya, karena adanya hukuman. Biasanya paradigmanya seperti itu. Kalau menurut Diana Gosel menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu belajar kata yang berasal dari akar kata yang sama. Murid untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Jadi bukan dalam diri ya, jadi bukan muncul dalam dirinya sendiri. Nah, di sini ada kasus ya Bu ya, ada kalimat kita sama-sama kita katakan ya, di sini ada tindakan guru, ada contoh kalimatnya. Kita kelompokkan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Kelihatan semua Pak? Oke, siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Yang satu itu apa? Mama? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Masalahnya terlambat datang ke sekolah. Kalau menurut saya tindakan guru seperti ini termasuk hukuman ya, bukan konsekuensi logis, karena tidak ada kaitannya dengan anak yang terlambat gitu. Kalaupun misalkan mau ditangani anak tersebut yang terlambat, bukan dengan cara si anak disuruh mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat, karena mungkin kedepannya dia bisa terlambat lagi gitu. Sebaiknya menurut saya ditangani dengan pendekatan yang disiplin positif ya, atau misalkan dengan konsekuensi logisnya. Kalau anak terlambat berarti nanti anak bagaimana caranya misalkan
terlalu malam atau ada masalah lain, mungkin sakit atau apa gitu. Mungkin menurut saya begitu Bu. Terima kasih Bu Sri. Kalau menurut Bu Sri itu termasuk hukuman. Ya. Yang kedua itu maka siapa? Boleh Bu, boleh. Oh Bu ini. Sebenarnya gelombangnya bilang kalau di Ya, terima kasih. Dibacakan dulu ya Bu Widaya. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ini contoh hukuman ya Bu ya, bukan konsekuensi. Ya tadi seperti apa kata Bu cari dulu apa latar belakangnya atau permasalahan yang dia terlambat. Ini juga memberikan hukumannya bukan hukuman yang negatif, tapi hukuman yang positif ke arah anak menjadi sehat. Jadi seperti itu. Ini terlambatnya pas jam berapa? Ya, begitu. Terima kasih. Pas subuh olahraga. Ya, terima kasih. Yang ketiga, boleh Mangga. Abi. Hei, Abi. Mana? Bentar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis ini lebih ke konsekuensi. Kenapa? Karena dia secara tidak langsung sudah menyadari bahwa konsekuensi dari perbuatannya mencoret meja itu harus dibersihkan. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mila. Yang keempatnya Mas siapa? Bukti. Bukti. Bukti ya, Bukti. Dari tadi lagi milih jawab mana? Minum dulu aja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai atribut sekolah yang tidak lengkap. Ini termasuk hukuman. Karena pertama push up ini tidak mendidik ya Bu ya. Kedua, terus kalau tadi diskusi dengan Bu Mila, kalau hukuman tuh bisa menyebabkan luka hati kalian masih gitu ya. Terus juga kayaknya kurang cocok aja gitu untuk nggak pas ketika atribut sekolah yang salahnya atribut sekolah, tapi hukumannya ke yang fisiknya gitu sih. Jadi kalau mau yang tadi lebih ke konsekuensi ketika atribut sekolah tidak ada, yang harus yang sudah disepakati itu apa gitu sih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bukti. Yang terakhirnya mau siapa? Oh Pak Jaja. Pak Jaja Pak dulu. Jaja dulu. Pak Jaja. Kayaknya Pak Jaja ya? Pak Jaja Berdua di lapangan di Korea. Oh, menggantikan Mas dulu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini lari ke arah konsekuensi ya. Mengapa? Karena di sana mungkin kertas teman yang dicoret ya otomatis harus mengganti ya. Jadi untuk pernyataan itu ini konsekuensi harus diganti sama yang baru. Boleh yang terakhir Bu Lilis? Boleh. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena murid mengobrol ketika belajar. Menurut saya itu termasuk hukuman Ibu. Jadi tidak relevan ya dengan karena harusnya ada kan kalau ada kesepakatan mungkin ya tidak harus dijemur jam 12 nanti hasilnya juga akan berbeda dengan seperti yang kita harapkan. Terima kasih Bu Lida. Terima kasih ya Ibu dan Bapak Guru yang hebat. Betul ya, tadi apa yang kita diskusikan yang namanya hukuman itu akan membekas ya seumur hidup. Karena itu udah ke fisik, ke psikologinya, tetapi beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu akan menuntut kita tanggung jawab. Ya. Sepakat berarti ya yang tadi itu adalah. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 ini menurut Diana Gosen ya,
lebih cenderung kemana kita? Apakah yang pertama kan gini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, maka saya melaksanakan aturan. Misalkan gini, saya datang pagi-pagi, absen tidak mau terlambat karena ada konsekuensinya ya. Dengan absen terlambat, saya berarti nanti ada potongannya, berarti itu bukan kesadaran ya. Kenapa? Karena paksaan ya, sudah berbentuk materi ya. Nah di situ. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ketika kita berbuat baik itu harus dengan adanya imbalan atau penghargaan, bukan karena kesadaran dirinya sendiri, bukan karena ikhlas atau lillahi ta'ala ya. Nah yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah motivasi ini saya lebih berpendapat ketiga ya. Gimana ibu lebih berpendapat kemana? Yang ke satu, kedua, atau ketiga? Ketiga, Bu. Ketiga. Yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang pertama itu kita dihargai dulu ya. Kadang anak juga kalau dikasih tepuk tangan, good job, dikasih bintang, mereka itu senang ya. Kayak kemarin, kalau enggak gitu, oh Bu, kalau yang bisa memecahkan masalah ini berarti kita nanti dapat bintang ya Bu. Nah di sini ya, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau seorang karyawan agar melakukan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau yang namanya hukuman itu, anak-anak itu jadinya dia itu motivasinya tidak ada ya. Pembelajaran yang sesungguhnya menurut kawan secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi sesuatu itu bisa dengan proses ya Ibu dan Bapak. Kita lihat prosesnya, kenapa anak itu terlambat, kenapa anak itu tidak mengerjakan PR, kita konfirmasi dulu kepada siswa. Nah, di sini mengenai penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi di dalamnya. Terus penghargaan mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem daging mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa? Karena memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang ya. Ketika misalkan ini, yang peringkat satu silakan ke depan, yang peringkat kedua nggak dipanggil. Nah, biasanya kan yang satu yang dipanggil itu. Sebenarnya yang peringkat kedua juga dia itu udah berusaha ya, udah bermotivasi untuk menjadi yang terbaik. Nah, di sini kadang kita harus mengarahkan kepada siswa juga ya. Oke. Nah, di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Biasanya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar apa sih yang kita inginkan, kita cita-citakan dalam hidup ini? Boleh Ibu dan Bapak, misalkan Ibu dan Bapak tentang kebutuhan dasar itu apa saja yang Ibu inginkan? Misalkan hari ini kebutuhan dasarnya apa sih? Boleh, mau siapa? Boleh jawab, Bu? Boleh. Pendek aja sih, pendek. Kalau menurut saya Bu Ida, kebutuhan dasar manusia itu adalah merasa dihargai sebagai manusia. Kalau kita mengukur kebutuhan dasar manusia dari segi materi, materi sudah tersedia. Bergantung kepada rasa bersyukurnya seseorang, apakah dia merasa banyak atau merasa kekurangan.
Tetapi kebutuhan dasar manusia sebagai dihargai sebagai manusianya mungkin itu lebih utama, karena nanti bahwa sifat manusia semua dari keinginannya ingin dimanusiakan, ingin dihargai itu akan lebih utama dibandingkan kalau diberi kebutuhan dasarnya berupa materi. Mungkin itu Bu, enggak? Terima kasih Bu Lilis. Kalau Bu Lilis seperti itu, yang utama itu kebutuhan dasarnya adalah dihargai ya. Nah, kalau Ibu dan Bapak kebutuhan dasarnya apa? Masih berbeda-beda ya. Boleh? Kalau saya satu aja gitu, salah satunya kasih sayang. Kalau kurang kasih sayang kan nanti mana ya jadi galau, jadi susah mikir, jadi emosi gitu. Kalau kasih sayang yang berlimpah kan belajar semangat gitu, apa-apa mudah gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah lah gitu kalau menurut saya. Jadi perhatian dan kasih sayang juga sebagai pribadi, apalagi kalau kita melihat anak gitu ya, mereka juga sama kan ketika limpahan cinta dan kasih sayang dari orang tua, dari orang-orang di sekitarnya bagus, tumbuh kembangnya tuh bagus gitu, dia lebih siap lah gitu menjadi seorang manusia yang utuh. Yang kedua itu kasih sayang ya. Mungkin di barisan depan itu punya kebutuhan yang berbeda ya. Begini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendapatkan saja pendapat dari Bu Lilis dan Bu Desi. Selain kebutuhan cinta segala macam, harga diri ya. Jadi di mana harga diri ini butuh untuk manusia, bila mana kita terjun ke masyarakat, bukan harga berapa sih orang itu, harganya berapa sih, kalau bukan diuangkan ya, tapi penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seseorang melakukan perbuatan baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Hebat ya, guru-guru hebat di SDN 196 Sukarasa yang mempunyai cita-cita ya, keinginan. Yang pertama itu dihargai, dicintai, betul ya, dihargai, dicintai, terus harga diri itu saling berkaitan ya. Ketika kita ada kasih sayang, disitulah motivasi itu akan muncul ya. Dengan kasih sayang penuh, insya Allah gitu ya, ide yang tidak ada ide itu jadi ada ya. Terus dengan adanya penghargaan atau dihargai, berarti bukan dihargai dalam bentuk materi ya, berarti kita dihargai. Oh, dengan ada penghargaan dan dihargai itu, maka kita akan muncul motivasi bahwa saya itu ingin berubah ya. Terus adanya harga diri, emang betul, harga diri itu harus kita pertahankan ya, bukan bentuk moral atau dalam segi finansial atau apa, tapi harga diri, kasih sayang dan dihargai itu benar-benar kita butuhkan sebagai manusia yang hidup di makhluk sosial atau di masyarakat. Nah, di sini kebutuhan dasar itu yaitu bertahan hidup ya, karena dengan kita tidak bisa ya dengan dihargai, kasih sayang, bertahan hidup. Nah, di sini bertahan hidup itu adanya apa? Adanya sandang, pangan ya. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Nah, di sini adanya kebebasan kita berpendapat ya, kebebasan kita dalam melaksanakan apa yang kita kerjakan. Terus adanya kesenangan ya, kesenangan. Jadi kalau kita melaksanakan tugas atau kegiatan, melangkah itu dengan rasa happy, senang ya. Kalau diawali dengan rasa senang itu, insya Allah kesananya kita akan ikhlas dan tercapai apa yang kita inginkan. Terus adanya penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kasus ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu Bu Wiwin, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya yang bernama Adi. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Bu Wiwin mengeluhkan tentang Adi yang seringkali
meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah di sini anak-anak kelas B itu kan masuknya siang. Ternyata Adi itu suka ngambil tanpa izin ke teman-temannya. Akhirnya teman-temannya protes ya. Jika ibu dan bapak menghadapi situasi seperti ibu Wiwin, apa yang akan dilakukan? Nah, di sini kalau kita ada kasus seperti ini, kan kadang orang tua itu datang ya ke guru TK. Ibu, anak saya mah makanannya suka diambil sama Adi. Nah, apa sih yang harus ibu lakukan dengan hal seperti ini? Boleh? Mau bahas? Terima kasih atas waktunya. Punya pengalaman selain melihat bacaan di sini, ya Bu Ida. Saya punya pengalaman di kelas yang sekarang. Pertama-tama ada yang anak istimewa. Dia suka mengambil makanan orang. Dia tidak tanpa pamit, tanpa apa ambil, pokoknya masukkan ke dalam mulut. Nah, saya samperin anak tersebut. Nak, kalau mau makan orang, kamu harus permisi. Entah dia ngerti, entah dia tidak, tapi saya dekatkan sama orang yang diambil makanannya itu. Lalu dia melihat muka saya, oh mungkin suruh sama gurunya, suruh minta, suruh ada izin dulu mungkin. Lalu dia bilang ke temannya, ngeliat, mungkin itu karena dia tidak bisa berbicara atau berkomunikasi secara anak yang normal ya. Jadi dia paham, dia pakai isyarat, lalu temennya ngasih. Kalau Anda dikasih sama temen, ucapkan terima kasih. Dia mau kemudian saya terharu, meskipun dia tidak mengeluarkan suara, tetapi si anak itu mungkin paham apa yang diinginkan sama guru dengan temannya itu. Jadi melalui pendekatan dulu, lalu kita membicarakan apa kemauan anak itu dan temannya mengerti. Itu mungkin. Terima kasih. Kasih itu pengalaman yang di kelas ya, betul. Jadi kita tidak langsung menghukum, konfirmasi, terus baru kita memberikan pemecahan masalah atau resolusinya. Nah, di sini ada kalimat lagi ya, mana yang termasuk tadi kebutuhan itu ya. Di sini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, nggak seru jadinya. Ini termasuk kasih sayang, kekuasaan, kebebasan. Termasuk apa tadi ya? Termasuk kebebasan ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyiapkan hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini termasuk apa? Kebebasan, kasih sayang, penguasaan, kasih sayang ya. Kasih sayang. Yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini termasuk apa? Kebebasan, kasih sayang atau gimana? Apa kebebasan, penguasaan ya. Jadi dia mengatur ya, atau gimana? Penguasaannya dalam hal guru itu kompetensi dalam dia belajar berpikir kreatif atau ini gimana gitu guru. Betul ya Bu Opi ya. Yang terakhir, aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menyuruh aku menunjukkannya ke teman-teman di depan kelas. Nah ini termasuk apa? Kebutuhannya. Kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Artinya harusnya dengan segala potensi, dengan karakter, dengan hasil karya yang dia miliki, ya harapannya kan diterima gitu, walaupun hasilnya seperti itu. Seperti itu kayaknya. Terima kasih ya Bu Desi ya. Tadi ya.
Nah, posisi kontrol restitusi itu adanya pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada tabel 5 posisi kontrol. Nih, terbesar tidak? Oke. Di sini adanya motivasi ya. Guru berbuat, guru berkata, guru berbuat. Identitas gagalnya yang pertama itu adalah jelas nggak? Nah, motivasi di sini ya ada 5 posisi kontrol. Motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Nah, di sini motivasi di sini adalah guru berbuat, penghukumnya menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat orang merasa bersalahnya, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, di sini posisi kontrol sebagai teman harusnya membuatkan alasan-alasan untuk dalam manajernya adanya konfirmasi, yaitu mengadakan pertanyaan-pertanyaan apa alasannya anak itu terlambat. Yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pembuat orang yang merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu sekali mengatakan ibu. Nah, terus sebagai teman, ketika kita posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, sebagai pemantau, apa yang seharusnya dilakukan? Terus sebagai manajernya, apa yang kita yakin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini sehingga anak itu bisa memecahkan masalahnya ya. Nah, di sini hasilnya itu kalau hukuman itu pasti akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong karena takut ya. Tapi kalau pembuat orang yang merasa bersalah itu hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, ini masih ada sisi negatifnya ya ibu dan bapak. Yang ketiga itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, adanya ketergantungan, terus pemantaunya adanya menyesuaikan diri bila diawasi ya, dia mau taat aturan kalau diawasi oleh ibu dan bapak gurunya. Nah, di sini identitas yang berhasil itu adalah sebagai manajer. Manajer di sini selalu berkonfirmasi, tidak pernah menyalahkan, terus selalu menguatkan pribadi anak. Jadi membuat sebuah karakter yang hebat kepada anak. Nah, yang keempat itu kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Membuat orang merasa bersalah itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, ini yang berhubungan dengan posisi ya, posisi kita sebagai guru. Yang keempat itu murid berkata, kalau hukuman itu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau pembuat orang yang merasa bersalah, maafkan saya. Jadi dia selalu berkata maaf ya kalau dia punya kesalahan. Nah, di sini posisinya sebagai teman. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, di sini kalau kita sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keberadaan atau keadaan saya. Nah, yang terakhir adalah dampak pada murid. Kalau dampak posisi kontrol hukuman itu mengulangi kesalahan, ya, dia sudah mengulangi lagi. Nah, terus nanti akan berhubungannya dengan fisik, betul, dan akan ingat seumur hidup kalau anak itu dihukum, ya, secara psikologi. Kalau ketemu, ibu, aku ingat ya pas waktu kelas 3 atau kelas 2 saya itu sama ibu di jewer atau di simplet. Nah, pasti anak itu akan ingat ya pengalaman saya dulu sampai sekarang ingat gitu. Nah, membuat orang yang merasa bersalah, merasa rendah diri gitu ya, dia tidak muncul percaya dirinya dan motivasinya kurang. Nah, posisi kontrol sebagai teman, lemah, tidak mandiri, adanya sebuah ketergantungan. Terus yang keempat itu posisi kontrol sebagai pemantau itu menitik beratkan kepada sanksi atau
membawa hadiah untuk dirinya. Jadi dia itu mau berubah kalau ada hadiahnya ya. Posisi kontrol sebagai manajer itu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itulah posisi 5 posisi kontrol yang kita ketahui. Nah, dari sini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa ya dan bareng sama guru. Nah, jadi dari keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata negatif ya. Tidak, misalkan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengerjakan tugas terlambat. Jadi tidak ada kata tidak boleh ya. Nah, jadi kata-kata negatifnya itu dihilangkan. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal-hal yang positif ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi cuma 5 poin, tapi isinya dan konsekuensi anak untuk melakukan dan muncul rasa tanggung jawabnya. Keyakinan kelas sebaiknya bisa diterapkan di lingkungan kelas saja, karena itu kan ada tanda tangan siswa. Jadi setelah dia membuat keyakinan kelas, dia konfirmasi dengan temannya ya, setuju tidak? Nah, kalau setuju, siswa ada yang mewakili atau semua siswa bisa dibawanya membuat tanda tangan dengan apa yang telah ibu lakukan pas waktu MPLS ya, ada program keyakinan kelas ya. Yang terakhir, semua murid hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat diskusi dan surat pendapat. Jadi semua siswa itu dia punya pendapat, misalkan pakai kertas origami ditempel di depan. Nah, nanti kita kelompokkan mana yang termasuk ke menghargai, mana yang termasuk ke disiplin, dikelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan itu kita buat bersama siswa ya, dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini adanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Nah, di sini ada segitiga ya. Segitiga ini adalah pertama itu restitusi itu adalah adanya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Kayak tadi yang dikatakan Bu Asi itu, yaitu pertama itu menstabilkan dulu identitasnya ya. Jadi tidak langsung, kenapa sih kamu mengambil tidak. Terus dia memberikan keyakinan kepada siswa, kamu juga bisa dengan ucapan terima kasih, dengan memeluk kayak gitu. Nah, sehingga muncullah temannya itu merasa dihargai ya. Oh, dia dengan memeluk seperti itu, dia izin, karena dari segi bahasa mungkin ya, anak-anak kelas 1 validasi tindakan yang salah diarahkan oleh sebagai guru ya, itu hal yang salah. Bagaimana untuk selanjutnya, misalkan kayak tadi kalau meminta makanan, meminjam alat-alat kepada teman, izin dulu dan ucapkan terima kasih. Nah, di sini ada kasus ya, di mana kasus di sini adalah Anto dan Dino. Nah, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapang basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah percakapan adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Dino menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melayani mereka dan bawa mereka ke ruang kepala sekolah, yaitu Ibu Suti sebagai kepala sekolah yang berupaya menenangkan keduanya. Terutama Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolahnya. Mungkin ini sebuah keyakinan yang dibentuk oleh siswa ya di sekolahnya, yang disepakati ya. Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Masalahnya Anto itu kancingnya lepas
Dia takut dengan ibunya kalau kancingnya lepas. Pas pulang sekolah ditanya oleh ibunya. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing yang saya perbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3. Nah, begini, Bu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apa yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, di sini Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Nah, Bu Suti berpikir sebentar menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah? Nah, di sini kan ada konfirmasi ya. Nah, bersedia. Dino tanpa ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Kak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir kali terlihatlah kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah cengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, ini adalah kasusnya ya. Di sini ada soalnya Ibu dan Bapak. Kita selesaikan bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama. Nah, pertanyaannya, dari kasus tersebut, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah, yaitu Ibu Suti? Hal apa yang dilakukan sehingga berkesimpulan demikian? Mau satu-satu dulu diselesaikan atau pertanyaan dulu? Gimana? Bebas? Oke, yang kedua ya, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan oleh Bu Suti? Yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Maka kajian dilihat lagi kasusnya, terus ke pertanyaannya, kita pecahkan sama-sama kasus ini. Jawab yang soal itu beda. Kasus posisi kontrolnya menurut saya ya, Ibu Suti itu karena Ibu Suti posisinya sebagai kepala sekolah, jadi sepertinya posisi kontrolnya adalah sebagai seorang manajer. Karena tadi pada saat dilihat kan Ibu Suti langsung pas di ini saya guru piket ya, guru piket kan langsung diserahkan ke kepala sekolah. Nah terus kan ditanya-tanya apa yang masalahnya gitu. Nah ternyata kan Dino itu dia marah ya, tapi yang saya lihat sepertinya ibu kepala sekolahnya dia memang ramah anak gitu ya. Pertanyaannya pun tadi di situ Dino apa coba? Nah di situ tadi ibu kepala sekolahnya bertanya ya, Dino sepertinya kamu saat ini sedang malas sekali. Nah, mendengar itu Dino pun mulai bercerita tentang kesalahan hatinya. Jadi kepala sekolahnya tidak langsung marah gitu ya melihat kondisi seperti itu gitu. Jadi dia menanganinya memang dengan baik gitu. Terus dia sama anak. Terus kan tidak langsung menjudge si anaknya, Dino kamu salah, harusnya kamu begini. Nah, terus tidak menyalahkan Anto juga. Di situ tadi ibu kepala sekolah kan menyampaikan bahwa kesalahan itu adalah
Nah, di situ ibu kepala sekolahnya jadi anak itu tidak merasa tegang pada saat dipanggil ya. Dia tetap relax karena ibu kepala sekolahnya tidak menjudge kamu salah atau salah bilang salah. Nah, di situ kan tetap menguatkan ya. Ada penguatan bahwa membuat kesalahan itu manusiawi, jadi dia tidak merasa disalahkan ya. Terus paham gitu kan, istilahnya dua-duanya juga. Jadi ditanyakan dulu permasalahannya, terus juga di situ dicari solusinya gitu ya. Solusinya gimana gitu. Kamu sudah mencoplokkan sampai aja gitu. Gimana solusinya? Jadi tidak kamu menyalahkan aja, tapi dicari solusinya harus bagaimana antara kedua belah pihak kan sama gitu satu hari ini gitu ya. Nah jadi kan juga kan kesepakatan kata yang satunya kamu belajar dulu gitu bagaimana cara menjahit gitu. Jadi yang menurut saya mah kontrol posisi kontrolnya itu adalah yang mungkin begitu dari itu jawabnya. Tepuk tangan kamu. Khususnya kepadamu. Saya juga sepakat ya dengan manajer. Kalau saya mungkin kalau khususnya tadi melihatnya beliau sebagai kepala sekolah. Kalau saya melihat dari step-stepnya untuk apa yang dilakukan oleh Bu Suti ini sesuai dengan pola yang kontrolnya sebagai seorang manajer. Itu aja, tapi sama-sama manajer. Itu mungkin manajer. Ya, tepuk tangan buat dia. Terima kasih ya Bu Susi dan itu ya. Yang pertama itu adalah ramah anak ya. Ketika kita ramah anak itu, jadi ketika anak membuat kesalahan itu tersinggung gitu ya. Maksudnya itu jadi bisa memahami ya. Nah di sini posisi seorang manajer. Tapi memang tadi langsung ke kepala sekolah, padahal ada kesesuaian seharusnya ya. Emang pertama kan ada kesesuaian ya. Dia tuh mau komentar ini tuh dia belum sama kepala sekolah. Iya gitu. Kesesuaiannya kemana? Backgroundnya mana? Udah SMA mau ditaruh biasa aja gitu. Nah, ya betul di sini saya ketika dikasih seperti ini ya, kenapa sih? Emang tidak ada kesesuaian gitu? Kan biasanya kita ditangani dulu oleh Bu Ovi ya, dari semua lima konfirmasi Bu Ovi, baru kita tingkatkan ya. Nah, makanya saya juga ketika ada kasus ini, nah aneh juga nih. Nah, yang kedua pertanyaan yang kedua, yang kedua itu pertanyaannya apa tadi? Dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatakan oleh Ibu Suti? Siapa yang mau mencoba memecahkannya? Boleh Bu. Mangga. Kalau dilihat dari Pak, boleh minta Pak yang tadi. Minta apa? Minta apa ya? Itu penguatan yang terakhir Pak. Iya. Nah itu kalau di bagian yang terakhir, Ibu Kepala Sekolah itu memberikan penguatan kepada Dino agar dia mau belajar menjahit, bersedia belajar menjahit, dan diarahkan juga jadi dengan dengan fasilitas yang ada gitu ya, karena memang sudah siap di situ ada gurunya, ada Pak Irfan yang akan mengajari Dino untuk menjahit, meskipun hanya memasangkan kancing kembali gitu ya, tapi kan itu tetap akan memerlukan proses pembelajaran dan Pak Irfan memfasilitasinya yang untuk agar Dino bisa memperbaiki bajunya Anto, dan Anto pun dia akhirnya bisa menerima karena bajunya bisa kembali utuh gitu dan tidak dimarahi oleh ibunya. Mungkin itu ya. Iya tuh. Jadi dua-duanya diberikan penguatan ya oleh Ibu Suti. Yang satu diberikan keterampilan dan yang satu difasilitasi sehingga keduanya bisa menerima. Mungkin itu ya Bu. Ya, terima
Itu penguatan ya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tadi ya. Oke, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Yaitu tanggung jawab ya. Akhirnya permasalahan Dino itu terselesaikan ya. Dia itu karena masalahnya kancing yang copot itu ya, 3 kancing yang copot itu yang bisa terpasang dengan apa? Ada hikmahnya ya. Dino itu bisa menjahit, asalnya tidak bisa menjahit. Nah, jadi mereka itu bisa bermain kembali ya, tidak langsung bilang orang tuanya, tadi saya kancing udah copot. Itulah permasalahannya sudah terselesaikan. Sehingga di sini anak itu bisa memecahkan masalah ya kalau kita memberikan sebuah penguatan sebagai seorang manajer. Nah, manajer itu bukan berarti harus jadi pimpinan di sekolah, tidak. Kita sebagai pimpinan dalam memecahkan masalah ya, dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah itu kita harus konfirmasi dulu kepada siswa bagaimana penguatannya, terus siswa sendiri ditawarkan bagaimana kamu mau tidak belajar menjahit, walaupun berat. Dino menerima ya, karena dia muncul rasa tanggung jawab. Nah, itu ya Ibu dan Bapak tentang penerapan budaya positif itu ya, yang kita lakukan. Mudah-mudahan tentang budaya positif itu menjadikan sebuah sebuah tujuan buat kita ya, ketika kita dalam proses pembelajaran, di mana siswa itu bisa menjadi pemimpin belajar, di mana siswa itu bisa memecahkan masalah dengan apa? Dengan arahan kita sebagai guru ya. Nah, disinilah kita sama-sama belajar. Mungkin di sini ada yang sudah lebih tahu tentang bagaimana budaya positif. Mudah-mudahan ilmu ini khususnya bermanfaat bagi saya, umumnya bagi Ibu dan Bapak. Terima kasih Ibu dan Bapak, jazakumullah khairan katsiran, sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini untuk diskusi tentang budaya positif sebagai aksi nyata. Saya di modul 1.4 mohon doanya Ibu dan Bapak, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan sama Allah, itu dimampukan untuk menyelesaikan program CGP ini ya Ibu dan Bapak. Dan CGP yang angkatan 10 itu dibuka Ibu dan Bapak. Saya yakin Ibu dan Bapak itu potensinya lebih bagus dari saya. Segala sesuatu itu qada dari rodana Allah gitu ya. Segala sesuatu itu harus diperjuangkan ya. Bismillah, 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 bismillah ya. Terima kasih banyak atas motivasi dan dukungannya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran Ibu dan Bapak Guru. Terima kasih banyak sudah saya mendorong saya sampai seperti ini. Saya juga dalam proses belajar. Saya kembalikan ke pembelajaran. Iya, terima kasih atas ilmunya, terima kasih juga untuk apanya Bu Desi? Kritik dan ilmunya juga apa? Salah dan salah buahnya analisis. Mohon maaf seadanya. Alhamdulillah ya, kita makan siangnya sangat sehat ya Bu. Amin. Semoga Bu Ida kedepannya bisa menyelesaikan program CGP ini dengan lancar, mudah, ringan, dan bisa selesai tepat waktu, mendapatkan nilai terbaik. Juga ibu-ibu yang muda, bapak yang muda, menjadi generasi penerus selanjutnya yang lebih baik. Insya Allah. Yang tua mah kita Bu mendorong doanya. Jangan lupa doanya untuk ibu dan bapak yang muda. Mudah-mudahan ibu-ibu Wida dan ibu Mila yang lain bisa mengikuti, insya Allah. Semoga Allah memberikan segala kemudahan, keringanan dan kelancaran. Dan mohon doanya juga untuk Ibu Desi bulan ini, insya Allah maju ya. Amin. Itu dan tanggapan siswa. Kali ini saya mempunyai
siswa yang bernama Jipa. Jipa anak yang pandai dan aktif pada semua pelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran kelas, dia selalu berusaha maksimal. Hasil belajarnya pun biasanya memuaskan. Namun, pada suatu ketika, Jipa menolak berkelompok dengan Bara dan Ata. Ia meminta tukar saja dengan teman yang lain, sehingga menimbulkan kelas yang tidak kondusif. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Jipa. Silakan duduk Jipa. Silakan duduk. Jipa, boleh nggak Ibu berbicara sebentar? Boleh Bu. Iya. Tadi di kelas Ibu dengar Jipa itu tidak masuk kelompok sama Bara dan apa ya? Tidak Bu. Oh, tidak ya. Kenapa alasannya Jipa? Karena Bara dan Ataya suka malas-malasan dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Saya takut tidak maksimal. Saya malu kalau jadinya jelek. Oh gitu ya alasannya. Berarti bagus sekali ya, Jipa punya keinginan bahwa tugas kelompok itu hasilnya harus maksimal dan semua anggota kelompoknya harus bekerja ya, maka hasilnya akan maksimal. Jipa, bagaimana caranya Jipa ya hasil kerja kelompoknya ini maksimal ya, semua anggota kelompoknya bekerja. Nah terus semua anggota kelompoknya bekerja, terus Jipa punya nggak tindakan dan solusi untuk menyelesaikannya? Ada Bu, saya akan memberikan motivasi kepada mereka agar tidak malas-malasan. Oke, berarti kan Jipa akan memberikan motivasi ya. Nah, di sini Jipa ingat nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Ingat Bu. Apa? Oh iya Bu, tidak memilih-milih teman dalam kelompok, tidak membeda-bedakannya. Oke, tidak memilih-milih teman di dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, di sini berarti seharusnya kita harus bagaimana? Oh iya Bu, kita harus mau berteman dengan siapa saja. Jipa, sebenarnya dalam pekerjaan kelompok itu yang dilihat itu bukan hasil, tapi yang dilihat itu adalah proses, di mana saling menghargai teman satu dengan teman yang lainnya, di mana kita saling memotivasi temannya sehingga timbul apa? Tanggung jawab. Dan di dalam kelompok itu ada sebuah keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itulah yang Ibu nilai dalam proses pembelajaran di kelompok. Hasil itu nanti di akhir. Seperti itu Jipa. Nah, gimana sekarang? Mau bekerja sama dengan teman-temannya? Mau Bu. Ya, oke. Terima kasih Jipa ya sudah bisa mengutarakan pendapatnya dan mau menyelesaikan masalahnya dengan kelompoknya. Baik Bu, terima kasih. Oh iya, Jipa boleh ke kelas lagi ya, bermain sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziva dari kelas 3A. Saya senang dibimbing oleh Bu Ida, wali kelas saya. Saya pernah menolak sekelompok dengan beberapa teman saya karena mereka bermalas-malasan. Saya akan memberikan motivasi agar mereka tidak malas-malasan. Kasus kedua, dengan tanggapan siswa. Saya mempunyai siswa bernama Hana. Sering datang terlambat pada saat pelajaran agama, sehingga ada materi pelajaran agama yang tertinggal. Dan guru agama juga konfirmasi kepada saya. Sebenarnya dia itu anak yang pandai, namun sekarang mempunyai kebiasaan baru, yaitu sering melihat video horor dan suka tidur terlalu malam, sehingga sikap disiplinnya kurang baik. Maaf, kenapa Ibu memanggil saya? Oh iya, Ibu dapat laporan dari guru agama. Katanya kamu sering terlambat pas pelajaran agama. Benar Bu, Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan Hana? suatu kesalahan Bu. Suatu kesalahan. Nah, Ibu ingin bertanya, ya, kenapa alasan kamu datang ke sekolah pas pelajaran agama itu?
Saya suka menonton video dan membaca buku horor, Bu. Jadi terkadang saat tidur suka terbayang-bayang, Bu. Tidurnya suka malam. Suka karena tidak bisa tidur. Oh, jadi bangunnya jam berapa? Jam 6 lebih, Bu. Jam 6 lebih. Nah, Hana, melakukan kesalahan itu adalah hal manusiawi, ya. Tetapi bagaimana kita menjadikan sebuah pelajaran? Mau tidak kamu untuk merubah? Mau, Bu. Oke, kalau mau ya, Ibu ingin bertanya, ya. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Nah, keyakinan kelas kedisiplinan. Nah, kalau disiplin itu penting tidak? Penting, Bu, karena membuat saya tidak terlambat saat masuk sekolah dan menghargai waktu, Bu. Coba. Oke. Disiplin itu penting kan kata kamu. Nah, dengan disiplin itu kamu dapat menghargai waktu dan tidak datang terlambat ke sekolah lagi ya. Menghargai waktu itu sangat bermanfaat, Hana. Jadi, kita tidak menumpuk pekerjaan, tugas tepat selesai. Nah, gimana sekarang? Baik, Bu, saya mohon maaf dan saya tidak akan terlambat lagi, Bu. Iya, betul. Kamu sudah bersikap meminta maaf, ya. Tetapi bukan berarti meminta maaf saja. Harus ada solusi dan tindakan yang harus Hana lakukan. Solusi apa ke depannya biar Hana datang tidak terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak menonton video dan membaca buku horor lagi, Bu. Oke, akan tidur lebih cepat dan menonton video. Tidak akan menonton video? Oke, berarti itu adalah sebuah penyesalan dan sebuah solusi. Bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat dan sudah menemukan solusinya. Ibu harap kamu melaksanakan solusi itu yang telah kita sepakati. Ya, sekarang Hana, kamu boleh ke kelas lagi ya. Silakan bermain dengan teman-teman bersama-sama. Nah, itu kita udah ada kesepakatan ya. Nama saya Hana dari kelas 3A. Terima kasih Bu Guru sudah berdiskusi dengan saya dan menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan tidur terlalu malam dan menghargai waktu dan disiplin mulai sekarang. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Ziva and Hana. Good job.